lo nggak apa-apa jadi broken home gitu. Enggak, gue nggak apa-apa, gue udah baik-baik aja gitu. Aku tuh baik-baik aja di luar gitu. Jangan khawatirin aku, jangan jangan terlalu berlebihan mikir tentang aku. Aku baik-baik aja, terus kalian juga semoga baik-baik aja. Nggak berantem lagi gitu. Kalau kalian nggak berantem lagi, aku pasti baik-baik aja kok. Hai, nama aku Aulia Rahmawati. Umur aku 17 tahun, nanti Oktober 18. Aku dari dua bersaudara kalau yang kandung, tapi kalau yang sambung itu aku 4 bersaudara. Ya karena ngerasa udah berdamai sama masa lalu aja, terus kayak ingin ngebuktiin ke orang-orang kalau misalkan aku itu nggak perlu dikasihanin sebenarnya. Karena setiap aku cerita tentang orang tua aku tuh udah pisah, tapi orang-orang tuh malah jadi kasihan, malah kayak lu nggak apa-apa, sebenarnya gue udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya tuh kayak gitu. Broken home itu ketika kalian nih nggak dapet kasih sayang orang tua yang mesti seharusnya gitu, kayak orang tua kalian memikirkan tentang apa yang kalian mau tapi nggak mikirin gimana sih caranya nyayangin kalian dengan sepenuh hati yang bener gitu. Itu nggak ngerti tuh orang tua, kadang suka nggak sepengen apa yang kita mau aja sih. Nggak ada kasih sayang di keluarga, maupun itu keluarganya masih bareng-bareng ataupun ada pisah, kalau nggak ada kasih sayang itu sama aja broken home bagi aku. Karena orang tua itu kan seharusnya menyayangi kan, walaupun sebagaimanapun mereka berpisah, kalau mereka masih menyayangi anaknya gitu, nggak pilih kasih, itu menurut aku itu masih keluarga yang harmonis di hitungannya. Jadi pas dulu itu umur 6 tahun sebenarnya kayaknya mama sama papa cerai, tapi aku taunya itu pas umur kelas 5 SD. Itu aku dikasih unjuk surat perceraian gitu sama nenek, terus nenek bilang kalau mama sama papa tuh udah pisah, udah nggak bisa satu gitu. Terus aku baca suratnya, aku pikir itu sertifikat rumah, ternyata itu surat perceraian gitu kan. Terus aku mikir kalau di tahun ini berarti umur aku masih 6 tahun. Nah berarti pas lagi ribut-ributnya itu aku inget banget itu umur aku masih 5 tahun kemungkinan, karena sebelum sekolah itu aku udah pisah gitu sama mama sama papa, nanti ikut mama, nanti ikut papa gitu. Mereka perebutan aku di situ. Tapi kayak ya udah, aku nggak mikirin apa-apa karena aku masih kecil, nggak tahu apa-apa. Tapi seiring waktunya berjalan, akhirnya aku tahu. Terus aku punya teman yang kayak gitu juga, jadi nggak ngerasa sendiri aja sih. Pertama kali cuma bengong karena nggak tahu, karena masih kelas 5 SD, nggak pernah diunjukin surat perceraian, tiba-tiba diunjukin, terus aku kayak bengong aja, nggak tahu apa-apa. Terus di situ kayak ya udah, mau diapain lagi gitu. Aku juga udah nggak bisa nangis lagi, udah bisa terima semuanya. Dulu tuh sempat berdoa kayak ya Allah kapan ya mama sama papa tuh bisa balikan lagi, tapi kayak lama-lama udah capek sendiri, jadi ya udah nggak usah berdoa kayak gitu lagi. Kita juga udah punya teman yang kayak sama kan, senasib, jadi kayak merasa happy aja. Aku punya buyut. Nah buyut aku tuh sayang banget sama aku kan. Nah semenjak beliau meninggal kan, aku kayak ngerasa kesepian aja, kayak kok orang-orang pada sama mamahnya ke sekolah, kok aku sama papa terus ya, mama aku kenapa sih bekerja terus ya gitu. Terus tiba-tiba kelas berapa aku lupa, SD juga, itu dikenalin sama ayah tiri aku suruh manggil ayah. Aku nggak tahu kalau itu ayah tiri, aku cuma ya udah manggilnya ayah aja. Terus nggak lama kayak lama-lama kok dia kenapa tiba-tiba jadi ayah gue gitu. Oh nggak taunya ini ayah tiri gitu kan. Terus akhirnya punya adik dari ayah, ya udah terima aja semuanya gitu. Terus lama-lama tahu kalau aku cerita ke teman aku, terus teman aku ngomong kalau kayak gitu namanya orang tua lu tuh udah pisah, udah cerai gitu, sama kayak orang tua gue, tapi kalau bapak gue pergi nggak tahu kemana gitu. Oh berarti sebenarnya kita tuh senasib, cuma beda aja jalan ceritanya gitu. Awalnya ikut mama, awalnya banget itu ikut mama karena mama minta aku ikut mama aja, takutnya nggak ada yang ngurus. Nah tapi karena di mama itu aku nggak punya sepupu, nggak punya saudara, aku ngerasa kesepian. Sementara kalau tinggal sama papa tuh kan ada sepupu aku, ada nenek aku juga. Nah di situ aku kayak
mendingan ikut papa deh yang banyak temennya gitu, jadi aku bisa berbagi cerita juga. Ya udah akhirnya sama mama dibolehin terus ikut papa. Terus dengan perjanjian sebenarnya itu seminggu sekali ke sana, tapi karena rumahnya deket dan mama sibuk kerja jadi aku jarang ke sana aja. Dulu itu ngerasanya kayak kesepian sih, karena aku liat temen aku nih, dia sekolah kan disuapin sama mamahnya gitu, terus aku kayak kepengen, tapi aku menyadari kalau aku tuh cuma tinggal sama ayah sama papa doang udah. Jadi kayak ya udahlah, makanannya sendiri nggak usah disuap-suapin gitu. Terus kayak akhirnya menyadari kalau misalkan emang mamaku udah papaku udah pisah, ya udah akhirnya nerima semuanya aja, kayak belajar ikhlas. Dulu ngerasa kayak coba kalau misalkan mama sama papa nggak bisa, pasti aku nggak kayak gini ya, aku nggak kemana-mana sendiri gitu. Tapi sekarang enggak sih, nggak ngaruh apa-apa, malah menurut aku kayak maupun mama sama papa tetap nyatu, bagi aku hidup aku bakalan kayak gini juga, sehari-harinya kerja, terus kayak kemana-mana juga sendiri gitu. Rasanya kayak dulu sakit sih, tapi pas udah bisa nerima semuanya ya udah, mau gimana kan, hidup juga udah kayak gini, jadi ya udah dijalanin aja, enjoy gitu, nggak perlu ditangisin, nggak perlu disesalin, karena kita hidup bakalan sendiri-sendiri juga gitu kan. Pertolongan kita tuh nggak cuma orang tua, ada temen, ada pacar gitu kan, jadi kayak banyak aja gitu. Kalau misalkan keluarga kalian gak mau nolongin, ya ke temen atau ke kamu kok juga bisa nolongin. Gitu aja sih, jadi kayak ya udah nerima, belajar ikhlas aja. Dulu sakit banget sih, sampai kayak nangis kalau misalkan cerita keluarga tuh, nangis gitu, nangis. Tapi sekarang enggak, biasa aja. Malah kayak kalau misalkan orang lain baru kenal aku, terus baru tahu kalau misalkan orang tua aku udah pisah, terus mereka bilang kayak lu baik-baik aja gitu. Baik-baik aja, semua it's okay, nggak usah dikhawatirin gitu, gue bukan anak yatim piatu, mau bapak gue masih ada gitu. Kadang aku ngomong ke mereka kayak gitu. Itu waktu aja berjalan, terus kayak walaupun di sekeliling aku tuh kayak orang tuanya masih sama-sama, terus aku udah pisah sendiri, tapi kayak udah berani tampil beda. Karena teman-teman aku tuh yang cuma senasib tuh temen SD doang kan, terus udah gitu udah, dia juga nggak tahu kemana sekarang, mungkin ikut bapaknya atau pindah, aku juga nggak tahu. Terus di SMP aku nggak pernah nemu temen yang kayak gitu, yang ma bapaknya pisah juga. Di SMK juga nggak pernah, jadi kayak ya udah berjalan aja semestinya, kayak nggak apa-apa lah, gue juga masih punya orang tua kan, yang penting kalau misalkan lagi rapot ya masih bisa diambilin orang tua gitu. Jadi nggak ngerasa down banget gitu, masih ngerasa kayak gue yang penting gue punya orang tua gitu. Kangen? Enggak sih, kangennya sama mama. Mana sih? Kan sama-sama kerja, bisa ketemu. Kalau ketemu pun kayak sehari, terus udah nggak ngapa-ngapain, palingan ceritakan sama mama tentang selama di kerjaan, teman-teman aku tuh kayak gimana, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan pengen ketemu sama mama tuh seharusnya kayak susah banget gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu kan namanya juga entar juga ketemu gitu kan. Biasanya kan kayak kita ada itu kayak jalan-jalan bareng kalau misalkan mau lebaran gitu. Lumayan sih, kadang kalau ada apa-apa cerita ke dia, tapi kayak ada beberapa yang nggak perlu aku ceritain gitu, karena takutnya nanti mama jadi kepikiran kan tentang aku di luar tuh kayak gimana, apalagi aku sendirian gitu. Ya udah, jadi kayak cerita seperlunya aja, apa yang perlu aku ceritain tuh diceritain, tapi kalau misalkan nggak bisa ceritain, aku cerita ke temen aku gitu, biar nggak jadi beban banget. pernah banget malah pas kecil sih, tapi kalau sekarang udah enggak, udah biarin lah, udah punya keluarga masing-masing kan,
Terus pas kecil tuh kayak selalu berdoa gitu biar mereka tuh bisa balikan lagi gitu, tapi ya udahlah biarin aja. Lama-lama tuh belajar ikhlas aja sih, belajar sendiri, kayak mama sama papa tuh udah masing-masing punya keluarga, jadi otomatis kalau misalkan balik lagi pun susah kan jatuhnya. Jadi ya udah sendirian aja. Karena sayang sama diri sendiri aja. Pada kasihan sih, sumpah, apalagi pas pertama kali aku kerja itu teman-teman aku langsung tahu. Terus mereka tuh pada kasihan kayak, lu nggak apa-apa gitu, lu nggak apa-apa jadi broken home gitu. Enggak, gue nggak apa-apa, gue udah baik-baik aja gitu. Kangen ya kangen sama keluarga kalau ngumpul gitu, tapi kan mau gimana kan, kita juga udah susah, jadi ya udah, mau nggak usah dikasihanin gitu kan. Gue masih bisa ketemu sama bapak gue gitu, nggak semuanya diituin, nggak semuanya apa tertutup terbatas kayak nggak bisa ketemu gitu. Itu semuanya dibebasin kok sama orang tua gue, mau ketemu siapa juga. Pernah. Itu pas SD sering banget ngerasa iri, kayak dianterin sama mamahnya kan, terus dijemput, sementara aku kan kayak cuma dianterin sama papa, terus kalau nggak dijemput nangis. Karena takut diculik aja sebenarnya. Terus akhirnya kayak ya udah, terus karena teman-teman aku banyak yang ngajakin aku pulang kan, dia lama-lama juga nggak dijemput sama orang tuanya, terus jadinya aku kayak diajakin bareng. Ya udah akhirnya aku ikut mereka pulang bareng, walaupun rumah aku paling jauh sih. Karena takut pas aku kasih tahu dia nggak jauh. Teman aku juga nggak aku kasih tahu, tapi pas teman aku cerita tentang keluarganya, akhirnya aku berani daripada aku ngebohong terus kan malu, ntar dosa. Terus jadi aku nggak beraniin cerita. Terus ya udah, teman-teman aku juga kayak, maaf ya udah bikin lo cerita. Nggak apa-apa kok, selalu aja, itu udah lama. Terus aku juga ngomong ke pacar aku, terus kayak takut dia nggak jauh. Ya udah, jadi kayak nggak taunya dia nggak jauh sampai sekarang. Mereka biasa aja sih, nggak ungkit-ungkit soal keluarga aku. Mereka temenan aja. Pacar juga ya udah biasa aja gitu kan. Takut sih dulu, tapi sekarang udah enggak, karena udah biasa aja. Kalau misalkan mereka pun nantinya nggak nerima aku, ya udah gitu kan, karena kan mau diapain lagi gitu. Masa mau mama aku sama papaku balikan demi aku sama dia, kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget sih. Sebenarnya agak lupa karena masih kecil banget kan, tapi seingat aku waktu itu aku pernah sahur tuh bertiga kan, karena sebenarnya tinggal itu sama nenek sama uas sepupu sama yang lain-lain, tapi kan satu kamar itu bener-bener bertiga itu makan sahur. Udah itu doang yang aku inget. Selebihnya ya udah berjalan lancar aja, kayak diajak jalan-jalan ya sama papa sama mama, jalan-jalan masing-masing, nggak pernah berdua seingat aku. Mungkin pernah tapi aku nggak pernah inget. Karena masih kecil, nggak tahu. Karena emang dari kecil mama sama papa tuh udah masing-masing, jadi aku yang nggak inget apa-apa. Yang keinget di aku adalah mereka udah masing-masing gitu. Jadi sampai gede ya udah mereka masing-masing, nggak usah disatu-satuin gitu. Pengen ngomong kalau aku tuh baik-baik aja di luar gitu. Jangan khawatirin aku, jangan jangan terlalu berlebihan mikir tentang aku. Aku baik-baik aja, terus kalian juga semoga baik-baik aja, nggak berantem lagi gitu. Kalau kalian nggak berantem lagi, aku pasti baik-baik aja kok. Semoga kamu bisa kayak aku ya, terus kayak belajar aja nerima keadaan gitu, apapun, berdamai dengan masa lalu, nggak usah dipikirin tentang orang tua yang pisah atau bapak yang entah kemana gitu. Karena kita tuh bakalan sendiri juga, kita bisa kok berjuang sendiri, tanpa orang tua pun kita bisa. Buktinya kayak anak yatim atau piatu aja itu kan masih bisa berjuang sendiri kan gitu. Masa kita yang cuma karena broken home, karena orang tuanya pisah, kita nggak bisa gitu. Kita harus juga bisa tuh hidup sendirian.